Kau punya waktu 3 menit. Tapi ingat, jika kau sentuh satu kabel dan itu malah membuat kerusakan lebih parah, maka bersiaplah. Kau akan dikeluarkan, bukan hanya dari proyek ini, tapi dari seluruh area industri. Mengerti? Dia memperbaikinya? Siapa kau sebenarnya? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang lelaki muda, tiap hari hanya mengepel lantai pabrik, mengangkat kabel, dan dihina teknisi kelas atas. Ia bukan siapa-siapa, tak punya gelar, tak punya pangkat. Tapi saat semua orang menyerah, hanya dia yang bisa memperbaiki mesin pesawat senilai triliunan dalam waktu 3 menit. Inilah kisah nyata yang akan mengguncang hati dan membuka mata, tentang bagaimana kecerdasan sejati tidak selalu datang dari orang yang bersuara paling keras. Kisah ini tentang Hasan, seorang pembersih yang menyelamatkan seluruh dunia teknik tanpa mengangkat suara. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langit di atas kota industri itu masih gelap ketika suara mesin-mesin mulai hidup satu persatu. Asap tipis mengepul dari cerobong, mengepul ke langit seperti doa yang tak pernah sempat diucapkan. Di dalam sebuah kompleks pabrik besar, tubuh-tubuh berseragam biru dan abu sudah bergerak. Pabrik ini bukan pabrik biasa. Ini adalah salah satu pusat manufaktur pesawat paling penting di Asia, bahkan mungkin dunia. Semua dikerjakan dengan presisi tinggi, teknologi paling mutakhir, dan pengawasan ketat dari para ahli teknik kelas atas, sebagian besar berasal dari Jepang. Di antara riuh suara gergaji baja, percikan api las, dan dentuman logam, ada satu sosok yang tampak asing dari yang lain. Seorang pria muda, kulitnya coklat khas tanah desa, bajunya bukan seragam biru atau jas lab, tapi kaos oblong abu yang sudah mulai pudar, celana kerja yang penuh bekas oli, dan sepatu bot karet yang solnya hampir habis. Di tangannya tergenggam kain lab dan alat pel yang sudah mulai aus. Namanya Hasan. Usianya 29 tahun. Datang dari sebuah desa kecil di pinggir hutan pegunungan. Sudah 2 tahun ia bekerja di pabrik ini, bukan sebagai teknisi, bukan juga staf, apalagi insinyur. Ia hanya seorang pembersih. Tugasnya membersihkan lantai dari oli dan serbuk logam, mengangkut bekas kabel yang tak terpakai, kadang-kadang juga membantu memindahkan barang berat jika tenaga teknisi tak cukup. Tapi yang tak diketahui orang-orang di pabrik ini adalah, setiap hari, saat ia menyeka noda oli di bawah mesin-mesin raksasa, matanya tidak pernah lepas dari cara kerja alat itu. Ia memperhatikan dengan cermat bagaimana kabel disambung, bagaimana komponen dirangkai, bagaimana para teknisi memprogram setiap bagian logam yang seolah hidup. Hari itu, Hasan tiba lebih awal. Jam dinding masih menunjukkan pukul 5:30. Langit belum terang. Tapi suara mesin las di ujung timur sudah menyalak seperti singa lapar. Hasan mengambil ember kecilnya, menggulung lengan kaosnya, dan berjalan menyusuri lorong-lorong baja yang mulai menghangat oleh deru mesin. Saat melewati ruang perakitan utama, langkahnya berhenti. Di dalam ruangan itu, di atas rangka baja setinggi 4 meter, setengah badan pesawat terlihat masih belum utuh. Lapisan kulit luarnya belum semua terpasang. Beberapa bagian mesinnya masih terbuka. Tapi bentuknya sudah megah. Moncong tajam dengan baling-baling canggih. Sayap yang membentang dan roda pendarat yang masih tergantung di udara. Hasan menatapnya lama. Ada semacam kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan di matanya. Sebuah benda buatan manusia, bisa terbang, mengangkasa, mengangkut puluhan orang dan barang, mengarungi ribuan kilometer udara, dan dia bisa berdiri hanya 3 meter darinya. Namun kekaguman itu tidak bertahan lama. Pintu ruang perakitan terbuka, dan 2 orang teknisi masuk sambil tertawa keras. Hei,
Apa yang kau lakukan di sini, pembersih? Salah satu dari mereka menyeringai sambil menunjuk ke arah Hasan dengan obeng. Hasan menunduk sopan. Maaf, saya hanya lewat. Lewat? Lewat? Ini ruang terbatas. Kau pikir ini taman bermain? Hah? Teriak yang satu lagi sambil melempar kain lap ke arahnya. Hasan mengambil kain itu tanpa protes. Ia tahu lebih baik diam. Sudah terlalu sering ia dihina. Terlalu sering ia dianggap tidak ada. Dia hanya menunduk, membungkuk sedikit, lalu berjalan keluar ruangan tanpa menjawab. Di sepanjang hari itu, kejadian seperti itu bukan 1-2 kali terjadi. Ada yang sengaja menyiramkan sisa teh ke lantai yang baru saja ia bersihkan. Ada yang dengan sengaja menyuruhnya bolak-balik mengambil peralatan berat hanya untuk dibatalkan sesaat setelah ia tiba. Bahkan ada yang sengaja menginjak punggung sepatunya agar lepas. Namun Hasan tetap tenang. Ia tetap menyapu, mengepel, mengangkat kabel bekas, dan sekali-kali melihat ke arah panel-panel listrik dari kejauhan. Ada sesuatu yang selalu ia pelajari diam-diam. Mungkin karena ia tahu, hanya dengan memperhatikan, ia bisa tahu lebih banyak daripada mereka yang hanya sibuk berbicara. Menjelang siang, seluruh tim perakitan tengah bersiap melakukan uji coba mesin utama. Ini adalah momen penting. Mesin turbin ganda yang akan digunakan adalah generasi terbaru, dirancang khusus agar hemat bahan bakar dan tetap stabil meskipun cuaca ekstrim. Di ruangan kontrol, para teknisi dan insinyur sudah berkumpul. Layar monitor besar menampilkan grafik data, tekanan udara, suhu mesin, dan semua indikator penting. Salah satu teknisi senior, pria Jepang berkacamata bernama Nakamura, berdiri dengan tangan bersilang, mengawasi dari belakang dengan wajah serius. Tombol hijau ditekan. Bunyi mesin mulai menggeram. Balutan suara logam berputar cepat. Suara angin buatan terdengar. Namun, hanya sebentar. Seketika itu juga alarm berbunyi. Indikator tekanan menurun drastis. Panel sistem memperlihatkan tanda peringatan berwarna merah terang. Layar berganti menjadi tulisan. Error detected. System incomplete. Turbine response. 80%. Ruangan itu hening sesaat. Lalu terdengar satu suara cemas. Apa yang terjadi? Nakamura maju cepat, memeriksa grafik. Semua kabel terlihat terpasang sempurna. Semua chip sudah disinkronkan. Tapi sistem tetap menunjukkan ketidaksempurnaan. Hentikan dulu. Periksa semuanya. Ulang dari awal. Katanya tegas. Dan hari itu, menjadi awal dari 3 hari yang melelahkan. 3 hari berturut-turut, tim teknisi bekerja siang malam. Mereka membongkar ulang, memasang kembali, memeriksa tiap kabel, tiap program, tiap baut. Tapi hasilnya tetap sama, mesin hanya bisa berjalan 80%. Dan itu bukan angka kecil. Dengan performa 80%, pesawat tidak akan bisa mendarat dengan baik. Terlalu berisiko. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Di ruang rapat, atasan mulai gusar. Kontrak dengan perusahaan luar negeri sudah mendekati tenggat waktu. Jika pesawat tidak sempurna pada hari keempat, maka kerjasama bisa batal. Dan itu artinya kerugian miliaran yen. Hari ketiga malamnya, Hasan masih membersihkan lantai lorong utama ketika ia melihat beberapa teknisi duduk lesu di ruang istirahat. Mereka saling menyalahkan. Ada yang melempar helm ke lantai. Ada yang memukul dinding. Hasan berjalan pelan, lalu berhenti di depan ruang mesin. Dari kaca besar, ia melihat pesawat itu lagi. Dan dalam hatinya, ia tahu apa yang salah. Tapi siapa dia? Dia hanya pembersih. Bukan siapa-siapa. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, Hasan memutuskan membuka pintu ruang mesin. Dan langkah itu akan mengubah segalanya. Langkah kaki Hasan menggema lembut saat ia melewati ambang pintu ruang mesin. Lampu-lampu putih terang menyinari tubuh pesawat raksasa yang masih belum utuh. Kilau logamnya memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan, seolah menjadi saksi bisu dari tekanan yang menyelimuti tim teknisi selama 3 hari terakhir. Di sisi kanan, 4 teknisi duduk kelelahan di lantai. 2 di antaranya memegang lembaran cetak biru,
yang entah sudah berapa kali mereka bolak-balikan. Seorang pria berambut tipis, yang tampak lebih tua dari yang lain, menghela napas panjang sambil memijat pelipis. Hasan berdiri di pintu. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Saya tahu, mungkin saya tidak pantas bicara. Tapi, saya rasa saya tahu letak masalahnya." Semua kepala menoleh bersamaan. 1 detik, 2 detik. Lalu ledakan tawa meledak begitu saja. "Dengar itu. Si pembersih mau kasih saran," kata salah satu teknisi sambil berdiri dan menunjuk Hasan. "Kau pikir kami ini siapa? Anak-anak sekolah teknik dasar. Cuci lantai saja belum tentu bersih. Apalagi utak-atik mesin pesawat." Tambah yang lain, tertawa keras. Hasan tetap diam. Ia tidak marah. Wajahnya tidak berubah. Matanya hanya menatap bagian belakang mesin yang terbuka. Titik yang selama 3 hari ini belum pernah disentuh oleh siapapun. "Sudah sana. Keluar. Jangan bikin suasana tambah kacau. Kami hampir kehilangan pekerjaan karena proyek ini," bentak seorang teknisi muda dengan nada tajam. Namun di sudut ruangan, seorang pria yang belum ikut bicara berdiri. Badannya tegap, wajahnya keras. Namanya Tetsuya, kepala tim teknisi malam. Ia sudah bekerja di industri pesawat sejak usianya 20-an, kini menjelang 50. Tatapan matanya menatap Hasan tanpa berkedip. Lalu, setelah beberapa detik yang hening, ia berkata dengan suara datar, "Biarkan dia." Seketika semua yang ada di ruangan menoleh pada Tetsuya. "Apa maksudmu, Tetsuya-san? Kita sudah mencoba semua pendekatan. Bahkan para teknisi dari Tokyo dan Sapporo juga menyerah. Dan dia," Tetsuya menunjuk Hasan dengan dagunya, "dia ada di sini setiap hari. Mungkin saja, dia melihat sesuatu yang kita lewatkan." "Dia bukan teknisi, Tetsuya-san." "Benar. Tapi kalau kalian memang lebih pintar, kenapa kalian belum berhasil?" jawab Tetsuya dingin. "Hening." Tak ada yang menjawab. Tetsuya melangkah ke depan, lalu menatap langsung ke mata Hasan. "Kau punya waktu 3 menit. Tapi ingat, jika kau sentuh satu kabel dan itu malah membuat kerusakan lebih parah, maka bersiaplah. Kau akan dikeluarkan, bukan hanya dari proyek ini, tapi dari seluruh area industri. Mengerti?" Hasan mengangguk pelan. "Saya mengerti." Sambil menarik napas panjang, Hasan berjalan menuju bagian mesin yang terbuka. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya mantap. Ia meminta 1 obeng kecil. Tetsuya menyerahkan obeng itu tanpa kata. Langkah Hasan terhenti tepat di bawah sistem pengatur daya turbin. Ia jongkok, menyentuh perlahan kabel pelindung yang selama ini terlihat rapi. Namun ada satu bagian yang baginya tampak janggal. Kabel itu tersambung ke chip kendali sekunder. Bukan chip utama. Bukan juga bagian yang sering dilihat oleh teknisi biasa. Hasan menarik perlahan pelindung kabel itu, lalu menahan napas. Terdapat percikan arus halus. Nyaris tak terlihat. Tapi ia tahu. Ia mengenali getaran kecil itu. Itu adalah tanda bahwa jalur ground dari chip ke panel distribusi tidak terhubung sempurna. Satu kabel ini tidak diikat dengan benar. Dia terlihat terpasang, tapi tidak terhubung penuh. Jadi sistem membaca bahwa turbin tidak sinkron, padahal sebenarnya hanya tidak mendapat sinyal balik sempurna, ujar Hasan pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. "Omong kosong," celetuk teknisi kurus di belakang. "Kami sudah periksa semua itu." Namun Tetsuya mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Hasan mengencangkan 1 skrup, menekan ulang klip koneksi, lalu menutup kembali pelindungnya. Setelah itu, ia berdiri. "Selesai." Semua orang menatap bingung. "Selesai apanya?" ujar salah satu teknisi dengan nada sinis. "Coba nyalakan ulang," ucap Hasan pelan. Tetsuya menoleh ke panel kontrol. "Yuta, hidupkan ulang sistem." Teknisi bernama Yuta terlihat ragu. Tapi ia patuh. Tangannya bergerak ke tombol hijau. Dengan jari gemetar, ia menekannya. Suara mesin kembali menggeram. Kali ini, tidak terhenti. Lampu indikator satu persatu menyala hijau.
Grafik tekanan naik stabil. Angka persen sistem perlahan naik. 82. 90. 96. 1 detik sunyi menyelimuti ruangan. Dan kemudian, 99,99%. Mesin siap terbang. Ruangan itu hening seperti kuburan. Tak ada yang bicara. Semua hanya menatap angka itu. Tetsuya melangkah ke depan. Matanya tak lepas dari layar. Kemudian perlahan menoleh ke Hasan. "Siapa kau sebenarnya?" Hasan hanya menatapnya. Tersenyum tipis. Lalu menunduk. Mengambil kembali kain lapnya. Dan keluar dari ruangan tanpa satu kata pun. Sementara itu, para teknisi masih terpaku. Ada yang melangkah pelan ke mesin. Seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Ada yang memegang kepala sendiri. Bingung. Dan di antara mereka, Tetsuya berdiri paling lama. Di dalam hatinya, ada rasa tak percaya, rasa malu, dan juga kekaguman yang belum sempat ia ungkapkan. Dan di luar ruangan itu, di koridor yang dingin dan panjang, Hasan berjalan sendirian. Tapi kali ini langkahnya berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, dan lebih berat. Karena dia tahu, hari itu, semua sudah berubah. Langit mulai berubah kelabu saat matahari tenggelam di balik jendela tinggi pabrik. Lampu-lampu industri satu persatu menyala otomatis, membuat suasana di dalam ruangan mesin seperti senja buatan, suram, redup, dan menyimpan banyak hal yang tak terucap. Hasan berjalan pelan di lorong panjang. Di tangan kanannya tergenggam kain lap tua, masih basah oleh keringat dan minyak. Hatinya berdebar tak karuan, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, apa yang baru saja terjadi barusan, akan mengguncang semuanya. Sementara itu, di dalam ruang kontrol, keheningan belum juga pecah. Semua orang masih menatap layar, seakan angka 99,99% itu adalah sihir yang sulit dijelaskan. Tetsuya masih berdiri mematung. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tidak pernah menyangka. Tidak pernah sedikit pun menduga. Bagaimana bisa dia tahu? Bisik Yuta pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia menyentuh satu kabel kecil. Satu kabel kecil yang bahkan kita semua tidak periksa dengan benar. Gumam teknisi lainnya. Suaranya parau. Namun belum selesai kekaguman itu berubah menjadi kesadaran. Masuklah seorang pria bertubuh besar, berseragam hitam, dengan ekspresi kaku. Pria itu adalah kepala manajer proyek dari Jepang, bernama Mitsuo Haneda. Wajahnya selalu kencang seperti baja. Suaranya dingin dan tak mengenal kompromi. "Apa yang terjadi?" tanyanya tegas. Semua orang terdiam. Tetsuya melangkah ke depan. Mesin sudah mencapai performa optimal. Haneda-san. Sudah 99,99%. Mitsuo menatap layar dengan mata menyipit. Siapa yang melakukannya? Tetsuya tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pintu. Pembersih itu. Hasan. Mitsuo diam sesaat. Dahinya mengernyit. Pembersih? Maksudmu? Obe? Ya. Jawab Tetsuya. Beberapa detik ruangan kembali sunyi. Lalu suara tawa kasar keluar dari mulut Mitsuo. "Lucu sekali. Kau pikir aku bodoh, Tetsuya? Apa ini semacam sandiwara?" "Tidak. Saya melihatnya sendiri." "Lalu, teknisi sekelas kau dan orang-orang ini kalah oleh tukang pel lantai?" tanya Mitsuo dengan nada menghina. "Atau kalian semua memang tak layak digaji?" Yuta menunduk. Wajahnya memerah. Tapi tak ada yang bisa membantah. "Panggil orang itu," perintah Mitsuo. Sementara itu di ruang kecil dekat gudang logistik, Hasan sedang mencuci kain lapnya di ember kecil. Air yang mengalir sudah mulai kehitaman, bercampur oli dan debu. Wajahnya tenang. Ia sudah mengira ini akan terjadi. Tak lama, seorang staf datang tergesa-gesa. "Kau dipanggil," ujarnya datar. "Ke ruang rapat utama. Sekarang." Hasan mengangguk. Ia menggulung lengan kaosnya, menaruh kain lap di atas meja, lalu melangkah keluar. Wajahnya tetap tenang. Tapi langkahnya pelan, berat, seperti sedang berjalan menuju ruang pengadilan.
Di sepanjang lorong, beberapa pekerja mulai membicarakan sesuatu. Bisikan-bisikan menyertai langkahnya. Ada yang menatap sinis, ada yang terlihat penasaran, ada pula yang justru pura-pura tidak melihatnya. Saat Hasan sampai di ruang rapat utama, ia mendapati 6 orang berdiri di dalam. 2 dari mereka adalah petinggi manajemen. Satu di antaranya adalah wanita Jepang berwajah dingin, kepala divisi teknologi langsung dari Tokyo, bernama Kimiko Sato. Mitsuo melipat tangan di dada. Ia menatap Hasan dengan tajam, seolah sedang menilai barang cacat. "Jadi kau, pembersih itu?" tanya Mitsuo tanpa basa-basi. Hasan mengangguk. "Aku dengar, kau yang menyentuh mesin utama kami." "Ya, Pak," jawab Hasan pelan. "Kau punya izin," desis Kimiko. Hasan menatapnya. "Saya tidak punya izin. Tapi saya diberi kesempatan oleh kepala teknisi malam." "Kesempatan?" Kimiko menyeringai. "Kesempatan untuk membahayakan proyek miliaran yen." Tetsuya yang berdiri di sisi kanan mencoba bicara. "Saya yang mengizinkannya. Saya yang bertanggung jawab jika..." "Diam," potong Mitsuo dingin. "Ini bukan tentang siapa yang bertanggung jawab. Ini tentang harga diri. Kami ini profesional. Insinyur bersertifikasi dari universitas teknik terbaik. Kau pikir siapa dirimu berani-beraninya menyentuh sistem kami tanpa lisensi, tanpa gelar?" Hasan diam. Kimiko menatapnya lama. "Atau jangan-jangan, kau hanya menebak?" "Beruntung saja menekan kabel yang tepat." Tetsuya hendak membuka suara lagi, tapi Hasan lebih dulu bicara. "Saya tidak menebak," jawabnya tenang. "Lalu dari mana kau tahu kabel itu bermasalah?" Hasan menatap mereka semua. "Karena saya memperhatikan. Setiap hari, saya lihat cara kerja kalian. Saya dengar percakapan-percakapan teknis kalian. Saya perhatikan pola tekanan dan lampu indikator. Dan saya tahu, kalau kabel itu selalu bergetar sedikit setiap kali sistem gagal menyala." "Hening." Kalimat itu membuat seisi ruangan tercengang. Kimiko melipat tangannya. Matanya menyipit curiga. "Kau bukan orang biasa, ya?" Hasan tidak menjawab. Mitsuo menatap Tetsuya. "Dia harus dikeluarkan. Hari ini juga. Kita tidak bisa biarkan orang seperti ini menyentuh sistem kita." "Dengan hormat," sahut Tetsuya tegas. "Kalau bukan karena dia, pesawat itu tidak akan pernah hidup. Dan kalau berita ini keluar," tambah Kimiko, "maka dunia tahu bahwa proyek sebesar ini diselamatkan bukan oleh kita, tapi oleh seorang tukang pel lantai. Apa kalian siap menanggung malu itu?" Wajah Hasan tetap tenang. Lalu, Mitsuo mendekatinya. "Sangat dekat. Dengarkan aku, anak muda. Kau hanya punya 2 pilihan. Keluar sekarang dengan diam, atau kami akan memastikan kau tidak bisa lagi bekerja di industri manapun di negeri ini." Hasan menatap lurus ke matanya. Tak ada rasa takut, tak ada ragu. Tapi akhirnya, ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Saya pamit." Dan ia pun berbalik, meninggalkan ruangan itu, dengan langkah yang tidak tergesa. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, apa yang benar tidak selalu harus dibela dengan suara. Kadang, cukup dengan tindakan. Tapi cerita Hasan belum selesai. Justru baru saja dimulai. Karena di balik lorong panjang pabrik itu, ada satu ruangan kecil, terkunci rapat. Tidak semua orang tahu keberadaannya. Dan di dalamnya, tersimpan file rahasia tentang Hasan. Tentang siapa dia sebenarnya. Dan kenapa seorang pembersih bisa tahu lebih banyak daripada semua teknisi Jepang sekaligus. Malam jatuh di atas kompleks pabrik pesawat yang megah itu. Lampu-lampu jalanan memantulkan cahaya kekuningan di permukaan aspal lembab. Angin malam berembus lembut membawa bau logam dan oli yang tak pernah benar-benar hilang dari udara kawasan industri. Hasan berjalan sendirian menuju kamar kecil di pojok barak karyawan kelas bawah. Kamarnya tidak lebih dari 4x3 meter. Dindingnya tipis. Tempat tidurnya hanya lipatan kasur tipis di atas papan triplek. Tak ada dekorasi. Tak ada pendingin udara. Hanya satu foto kecil yang tergantung di dinding.
Foto seorang pria tua berambut putih, berdiri di samping pesawat kuno dengan senyuman sederhana. Wajah pria itu mirip Hasan, tapi dengan sorot mata yang jauh lebih dalam. Seperti menyimpan ribuan jam kerja dan ratusan kerahasiaan. Hasan duduk di ujung kasurnya. Tangannya mengusap wajah. Di pipinya ada bekas goresan logam dari sore tadi. Tapi bukan rasa perih yang membuatnya diam membatu malam itu. Bukan juga hinaan di ruang rapat. Tapi kenangan yang tiba-tiba kembali. Kenangan saat ia masih berusia 8 tahun. Ayah, kabel ini buat apa? Tanya Hasan kecil sambil menunjuk pada papan sirkuit di meja bengkel. Kalau itu, yang ini fungsinya menyambung arus dari turbin ke sistem pendingin. Tapi kamu jangan sentuh dulu ya. Jawab suara berat itu lembut. Tangan besar milik pria tua itu menuntun tangan kecil Hasan menjauh dari kabel. Kamu mau tahu lebih dalam lagi? Hasan mengangguk cepat. Ayahnya tersenyum. Kalau begitu, bukan hanya mesin yang harus kamu perhatikan, tapi manusia juga. Karena mesin itu hidup karena manusia. Dan kesalahan manusia lebih sering tersembunyi dari kabel yang terlihat sempurna. Hasan membuka mata. Sudah terlalu lama ia menyimpan semua pelajaran itu sendiri. Sementara itu, jauh dari kamar Hasan, di gedung kantor pusat pabrik, Tetsuya masih duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka sebuah laptop tua yang tersambung ke database karyawan. Wajahnya kusut, namun matanya tajam. Ia mengetik nama, Hasan. Tapi hasilnya nihil. Tetsuya mengernyit. Ia mengetik ulang, Hasan. Bagian kebersihan. Muncul satu file. Nama lengkap, Hasan bin Yusuf. Tanggal lahir, 6 Juni. Tempat lahir, Indonesia. Status, kontrak harian. Posisi, pekerja kebersihan. Namun tidak ada data pendidikan. Tidak ada riwayat pekerjaan sebelumnya. Kosong. Aneh. Tetsuya menarik napas pelan. Lalu ia membuka folder khusus yang hanya bisa diakses oleh tingkat supervisor senior. Folder itu berisi laporan keamanan dan investigasi untuk semua karyawan yang pernah melalui pemeriksaan tambahan. Dan di sana, satu folder mencurigakan muncul. Kode YST47. Tetsuya membukanya. Matanya mulai membaca cepat. Beberapa baris langsung membuatnya terdiam. Anak kandung dari mendiang Yusuf Takashi, mantan kepala teknisi dan insinyur sistem kelistrikan militer, wafat dalam kecelakaan percobaan tahun 2003. Dibesarkan tanpa catatan sekolah formal selama 10 tahun. Dikenal memiliki daya ingat spasial dan pengamatan teknis tingkat tinggi. Menolak seluruh beasiswa dan pelatihan pasca wafatnya sang ayah. Menghilang dari dunia teknik. Tetsuya menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Telinganya berdengung. Ia menutup layar laptop pelan, lalu menatap langit-langit. Saat itu, aku bahkan ikut melayat Yusuf, gumamnya. Di sisi lain gedung, di ruangan divisi teknologi, Kimiko Sato juga belum pulang. Ia duduk dengan wajah tegang, memandangi satu lembar kertas yang baru saja dicetak. Di atasnya, gambar hasil rekaman CCTV ruang mesin selama proses perbaikan Hasan. Satu gambar menampilkan Hasan sedang membungkuk, membuka pelindung kabel, lalu menyentuh bagian dalam dengan tenang. Di belakangnya, para teknisi Jepang hanya berdiri menonton. Kimiko meremas kertas itu dengan kesal. Kita sudah dipermalukan, bisiknya pelan. Ia mengangkat telepon. Halo, hubungkan saya dengan kantor pusat Tokyo. Saya ingin laporan lengkap tentang Hasan. Semua arsip. Termasuk siapa yang merekomendasikannya bekerja di sini. Pagi harinya, Hasan kembali bekerja seperti biasa. Ia tetap menyapu lorong, mengepel sisa oli di ruang panel, mengangkat drum kosong. Tak ada yang berubah dari sikapnya. Bahkan saat ia lewat di depan ruangan para teknisi, dan beberapa dari mereka langsung menunduk atau berpura-pura sibuk, Hasan tetap menatap lantai, tidak menuntut hormat, tidak meminta maaf. Tidak menagih pengakuan. Namun bisik-bisik sudah menyebar. Katanya dia tahu kabel rusak hanya dari getaran kecil. Ada yang bilang dia anak insinyur legendaris itu. Masih gosip.
Tapi aku dengar para supervisor malam sekarang lebih segan padanya. Hasan tidak peduli. Namun sesuatu sedang terjadi di balik layar. Karena malam itu, 3 orang dari Tokyo tiba. Mereka bukan dari divisi teknis. Bukan dari HRD. Mereka adalah bagian investigasi proyek strategis. Dan mereka membawa satu map berisi foto tua dan sketsa tangan seseorang. Seseorang yang dulu berjasa menyelamatkan sistem jet militer saat semua orang menyerah. Seseorang yang punya nama, yang sangat dikenal di dunia rekayasa sistem kelistrikan penerbangan. Yusuf Takashi, ayah Hasan. Dan perlahan, semua orang mulai menyadari bahwa lelaki pembersih yang mereka hina bukan hanya jenius, tapi pewaris dari salah satu teknisi paling berpengaruh yang pernah mereka abaikan. Namun Hasan belum berkata apapun. Belum membuka jati dirinya. Karena bagi Hasan, harga diri tidak dibentuk oleh pengakuan. Melainkan dari seberapa lama kau bisa menahan kehinaan, tanpa kehilangan hati. Dan badai belum benar-benar datang. Pagi itu langit di atas pabrik diselimuti kabut tipis. Udara dingin menyusup lewat jendela-jendela besi yang tidak sepenuhnya tertutup rapat. Ruang perakitan utama masih sunyi. Tapi ketegangan mulai terasa sejak para staf tingkat atas masuk lebih awal dari biasanya. Langkah-langkah mereka cepat dan kaku. Wajah-wajah mereka penuh rahasia. Di ruang kecil tempat Hasan biasa menyimpan alat pel dan kain lapnya, ia sedang menyusun botol pembersih dan sikat. Ia tak tahu bahwa hari ini, namanya akan kembali disebut oleh orang-orang yang biasanya mengabaikannya. Sementara itu, di ruang briefing tingkat atas, Kimiko Sato berdiri di hadapan layar proyektor. Ia mempresentasikan sesuatu kepada 3 pria yang baru datang malam sebelumnya dari Tokyo, para penyidik strategis. Di layar tergambar 2 wajah. Yang pertama, foto pria tua dengan rambut setengah putih dan kacamata besar. Di bawahnya tertulis, Yusuf Takashi. Yang kedua, wajah muda dengan sorot mata tenang. Foto hasil tangkapan CCTV. Di bawahnya tertulis, Hasan. Analisis visual sudah kami bandingkan dengan rekaman arsip tahun 2003, ujar Kimiko. Kemiripan struktur wajah, terutama di bagian tulang pipi dan rahang bawah, mendekati 89%. Dan laporan pengamatan terhadap Hasan selama 2 tahun terakhir. Tanya salah satu pria dari Tokyo. Kimiko menyerahkan berkas. Dalam 2 tahun ini, dia tidak pernah cuti. Tidak pernah terlambat, tidak pernah bersuara, bahkan ketika dijahati. Tapi ada satu hal mencolok. Ia lebih sering membersihkan area-area teknis dibanding area sosial seperti kantin atau parkiran. Dia memilih berada di dekat mesin, ujar penyidik itu pelan, seperti menyusun puzzle. Kimiko mengangguk. Namun di sisi lain, di kantin bawah tanah, para pekerja mulai ramai membicarakan satu nama. Hasan, aku dengar bos besar dari Tokyo datang karena dia, bisik seorang staf logistik. Benarkah? Anak Kobe itu. Bukan Obe, bro. Dia yang nyelamatin proyek kemarin. Mesin bisa nyala sempurna karena dia. Serius? Ada yang lihat langsung katanya. Sementara obrolan itu makin ramai, Hasan duduk sendiri di sudut ruangan. Di depannya ada sepiring nasi dan sepotong ikan kering. Ia makan dengan perlahan, tak tergesa. Tak satu pun dari kerumunan itu berani mendekat padanya. Ada yang menatap kagum. Ada yang masih sinis. Tapi sebagian besar, bingung harus bersikap apa. Selesai makan, Hasan kembali ke ruang mesin, membawa ember kecil berisi air sabun. Di tangannya ada sikat. Ia mulai menyikat bagian lantai dekat tangki pendingin. Tangannya cekatan. Tapi matanya tetap memperhatikan pipa-pipa di atasnya. Tak jauh dari situ, Yuta berdiri di balik dinding kaca. Ia memperhatikan Hasan dengan tatapan rumit. Ada kekaguman, ada rasa bersalah, dan ada rasa penasaran yang menyesakkan. Bagaimana bisa? Dia tahu semua itu. Langkah kaki terdengar. Tetsuya datang menghampiri Yuta. Masih kau pikirkan? Tanya Tetsuya datar. Yuta mengangguk. Aku merasa malu. Pak? Kami tertawa, mengejeknya.
memerintah seenaknya. Tapi ternyata, Tetsuya menepuk bahunya. Justru karena itulah kamu harus belajar. Dunia teknik bukan hanya tentang teori, tapi tentang kerendahan hati. Siang itu, Hasan dipanggil ke lantai 5, ke ruang meeting khusus. Di dalamnya, 3 penyidik dan Kimiko sudah menunggu. Kami ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Kata penyidik utama membuka pembicaraan. Hasan duduk dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi. Ayahmu, Yusuf Takashi. Kami punya semua datanya. Termasuk cetak biru pesawat militer tahun 2001 yang ditandatangani dengan inisial YT. Apakah kamu anak beliau? Hasan terdiam. Kimiko menyela. Kalau kau mau jujur, kami bisa membantumu mendapatkan tempat yang lebih pantas di proyek ini. Bahkan mungkin tawaran beasiswa dan pelatihan lanjutan. Kalau saya menolak, tanya Hasan tenang. Kalau kamu menolak, maka kamu tetap menjadi pembersih, jawab penyidik itu. Kamu akan tetap disembunyikan. Orang-orang akan tetap mencemoohmu. Dan kemampuanmu akan terbuang sia-sia. Hasan menarik napas. Lalu berkata pelan, kalian tidak tertarik pada saya. Kalian hanya takut kehilangan nama baik kalian karena proyek kalian diselamatkan oleh orang seperti saya. Kimiko terpaku. Saya tidak mencari pengakuan. Saya tidak butuh jabatan, lanjut Hasan. Saya hanya ingin bekerja tenang. Itu saja. Salah satu penyidik berbisik rekannya. Dia persis ayahnya. Hasan berdiri. Kalau tak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya pamit. Dan ia pun pergi, membiarkan ruangan itu kembali hening. Para penyidik hanya menatap pintu yang tertutup, dengan wajah tak percaya. Seolah tidak mengerti bagaimana seorang pemuda bisa menolak sesuatu yang begitu besar, dengan begitu tenang. Di tempat lain, Tetsuya membuka kembali dokumen lama milik Yusuf Takashi. Ia menemukan satu catatan yang ditulis tangan. Jika aku tak sempat mengajari anakku semua hal teknis, aku ingin dia belajar satu hal, bagaimana bertahan di dunia yang tidak adil, tanpa kehilangan kemanusiaan. Tetsuya menutup buku itu. Dan tahu, Hasan telah berhasil mewarisi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejeniusannya. Namun tak semua orang senang dengan kenyataan ini. Di ruang kerja atas, Mitsuo menggenggam dokumen pengenal Hasan. Tangannya gemetar. Rahangnya mengeras. Kalau ini bocor ke media, maka seluruh tim kita akan terlihat seperti pecundang, katanya kepada asistennya. Asisten itu menunduk. Kita harus kendalikan narasi. Kita yang memutuskan siapa pahlawan dalam proyek ini. Mitsuo mengangkat telepon. Hubungkan saya dengan tim dokumentasi. Kita akan atur konferensi pers minggu depan. Dan, si Hasan, pastikan dia tidak banyak bicara. Karena bagi orang-orang seperti Mitsuo, kenyataan bisa diubah. Selama yang berkuasa masih bisa mengatur cerita. Namun mereka lupa. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Senin pagi. Sinar matahari memantul di permukaan logam pesawat yang sudah utuh. Di ruang uji akhir, para teknisi sibuk memoles, memeriksa, dan menyempurnakan setiap bagian pesawat sebelum diserah terimakan ke klien internasional. Konferensi pers dijadwalkan 3 hari lagi. Seluruh petinggi pabrik sedang dalam tekanan untuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Namun nama Hasan kembali menjadi perbincangan. Bukan di ruang direksi, bukan di meja rapat, melainkan di lorong-lorong sempit, kantin bawah, dan tempat parkir motor pekerja. Aku dengar mereka sengaja tak mau sebut namanya pas jumpa pers nanti. Serius? Padahal kalau bukan dia, proyek ini sudah gagal. Ya. Begitulah dunia ini, bro. Yang kerja keras sering dilupakan. Yang cuma tanda tangan di atas kertas malah berdiri di podium. Hasan mendengar semua itu. Tapi ia tetap berjalan seperti biasa. Membersihkan sisa cipratan pelumas dari bawah roda pesawat. Mengangkat pipa bekas dari ujung ruangan. Ia bahkan masih menerima perintah kasar dari beberapa teknisi yang kini justru mulai merasa terancam dengan keberadaannya. Namun satu hal yang berbeda adalah tatapan Tetsuya. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh curiga.
Kini ia menatap Hasan dengan hormat. Bukan hanya karena Hasan menyelamatkan proyek besar itu, tapi karena Hasan tidak pernah berubah. Tidak sombong. Tidak menuntut balas. Di ruangan pengawas sistem, Yuta duduk memandangi rekaman ulang sistem kerja pesawat. Ia membandingkan data sensor sebelum dan sesudah Hasan memperbaiki kabel itu. Matanya tak bisa berpaling dari angka-angka yang menunjukkan stabilitas luar biasa setelah perubahan kecil itu dilakukan. Bagaimana mungkin dia tahu bagian itu? Gumamnya pelan. Tiba-tiba seseorang masuk. Seorang wanita Jepang tua, berkacamata, dengan rambut disanggul rapi. Ia mengenakan jas putih dan tanda pengenal khusus. Nama di dadanya, Miyoko Takashi. Yuta berdiri kaku. Anda? Miyoko mengangkat tangan. Saya hanya ingin melihat pesawat ini sebelum konferensi. Yuta mengangguk, lalu mengajaknya masuk. Miyoko memandangi pesawat itu lama. Tangannya menyentuh plat baja bagian sampingnya. Matanya berkaca-kaca. Ini terlalu mirip dengan proyek terakhir suamiku dulu, ucapnya lirih. Yuta menoleh. Suami Anda, Yusuf Takashi. Miyoko mengangguk pelan. Kami pikir semuanya berhenti setelah dia pergi. Tapi rupanya, ada satu hal yang tidak pernah padam. Ingatan. Yuta ragu sejenak, lalu bertanya pelan. Bu Miyoko, Hasan, dia putra Anda. Miyoko menoleh pelan. Matanya merah. Tapi ia hanya berkata, aku tidak bisa menjawab itu. Itu hak dia untuk menceritakan sendiri. Kapanpun dia siap. Hari berganti. Ketegangan menjelang konferensi pers makin terasa. Di ruang utama, Kimiko Sato sedang berlatih pidato. Di belakangnya ada poster besar bergambar pesawat baru, dengan tulisan, keberhasilan inovasi bersama. Satu tim media dari Tokyo sudah tiba dan mulai merekam dokumentasi. Namun yang tidak mereka tahu, seseorang diam-diam mengunduh salinan rekaman CCTV perbaikan mesin oleh Hasan. Bukan untuk menjual, bukan untuk menyebar, tapi untuk berjaga. Jika dunia tetap ingin pura-pura buta. Malam itu, Tetsuya berjalan sendirian ke lantai paling bawah gedung lama. Tempat itu dulunya digunakan sebagai ruang kerja teknisi awal. Dindingnya masih abu kusam, catnya mulai mengelupas, dan ada aroma besi tua yang tidak pernah hilang. Ia membuka satu lemari besi berdebu. Di dalamnya terdapat ratusan map dokumen manual, cetakan cetak biru, dan buku catatan tangan. Dan di tengah-tengahnya, satu buku dengan sampul hitam dan nama yang ditulis tangan, Yusuf Takashi, catatan pribadi. Tetsuya membukanya perlahan. Di halaman pertama, terdapat kalimat yang mengguncang hatinya. Jika aku tak sempat meninggalkan warisan dalam bentuk jabatan atau harta, setidaknya biarkan aku wariskan mata yang peka, telinga yang setia mendengar, dan tangan yang tidak ragu bekerja meski tanpa sorotan. Lalu, ia menatap satu halaman terakhir. Ada foto kecil. Foto anak kecil dengan rambut sedikit keriting, berdiri di samping meja kerja, sedang memegang obeng. Itu Hasan. Tetsuya menutup buku itu pelan. Lalu berdiri, berjalan keluar, dan berkata pada dirinya sendiri, jika pabrik ini tidak mengakui dia, maka aku sendiri yang akan bicara. Keesokan harinya, Hasan sedang menyikat lantai luar ruang rapat saat Tetsuya menghampirinya. Wajah Tetsuya serius. Besok konferensi pers. Kau diundang. Hasan menggeleng. Sudah kuduga. Tetsuya mengepalkan tangan. Hasan hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Tetsuya menatapnya lama. Apa kau tidak marah? Hasan menunduk, menyikat lantai lebih keras. Lalu pelan menjawab. Dulu, waktu ayah saya masih hidup, ia pernah bilang, kejujuran itu seperti oli bersih. Mungkin tidak kelihatan, tapi tanpanya, semua akan hancur. Tetsuya mematung. Jadi benar, kau anak Yusuf. Hasan tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya, menyikat sisa debu di sela ubin. Namun di balik kesederhanaan itu, sebuah badai sudah mulai berputar. Karena di sudut-sudut media sosial teknisi Jepang, video Hasan sudah mulai beredar. Bukan dari wartawan,
Bukan dari perusahaan, tapi dari seseorang yang tak tahan melihat ketidakadilan terus menyelimuti kebenaran. Dan dunia mulai membuka mata. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aula utama pabrik sudah ditata dengan sempurna. Latar belakang panggung dipenuhi logo perusahaan dan visual pesawat baru yang menjadi kebanggaan proyek. Di sisi kanan, para wartawan mulai berdatangan, membawa kamera, mikrofon, dan daftar pertanyaan. Para pejabat perusahaan mengenakan jas terbaik mereka. Wajah-wajah yang semula tegang, kini tampak sumringah, seolah semuanya baik-baik saja. Di luar gedung utama, Hasan kembali berdiri di dekat tumpukan drum kosong. Tangannya kotor oleh debu dan sisa oli. Di kakinya ada ember berisi air sabun yang sudah keruh. Ia tidak pernah benar-benar mengharapkan diundang ke dalam. Bahkan ketika beberapa staf lain mulai mendekatinya, mengucapkan selamat setengah hati, Hasan hanya mengangguk, lalu kembali menunduk bekerja. Di balik pagar besi, para wartawan mulai merekam cuplikan demi cuplikan. Terselip satu pria muda dengan kamera mirrorless tergantung di lehernya. Ia bukan wartawan resmi. Namanya Rio, salah satu mantan magang yang pernah bekerja di ruang dokumentasi proyek. Ia melihat Hasan dari kejauhan, lalu menyalakan kameranya diam-diam. "Ini dia, lelaki yang kalian semua abaikan," gumamnya pelan sambil merekam. Di atas panggung, Kimiko Sato berdiri anggun, mengenakan setelan jas putih bersih. Ia memulai pidatonya dengan bahasa Jepang, lalu disambung dengan bahasa Inggris yang fasih. Proyek ini adalah hasil kerja keras kolaborasi antar departemen. Selama 3 tahun terakhir, tim terbaik kami telah menyempurnakan desain, menyatukan teknologi dan dedikasi, hingga akhirnya hari ini kami bisa menghadirkan pesawat dengan performa mendekati sempurna. Tepuk tangan menggema. Di layar LED di belakangnya, muncul gambar grafik performa mesin. Tertulis angka besar berwarna hijau, 99,99% sistem performance. Kimiko menatap grafik itu dengan bangga. Dan tentu saja, semua ini tidak mungkin tercapai tanpa dedikasi tim teknisi kami yang luar biasa. Namun satu pertanyaan tiba-tiba muncul dari kerumunan wartawan. "Maaf, apakah benar kabar bahwa performa ini berhasil dicapai karena kontribusi seorang petugas kebersihan bernama Hasan?" Suasana berubah hening. Kimiko tetap tersenyum. "Kami menghargai semua karyawan kami. Tapi seperti dalam proyek besar lainnya, keberhasilan ini adalah hasil kerja kolektif. Tidak ada satu individu pun yang bisa mengklaim sebagai penyelamat tunggal." Beberapa wartawan tampak saling pandang. Kamera tetap menyala. Di balik ruangan, Tetsuya yang juga hadir sebagai undangan mulai gelisah. Matanya menatap layar dengan tatapan tajam. Ia tahu, apa yang baru saja dikatakan Kimiko adalah kebohongan yang dibungkus formalitas. Ia menggenggam ponsel di sakunya. Di layar, sudah terbuka video berdurasi 3 menit. Rekaman dari kamera keamanan ruang mesin. Tetsuya sudah berpikir 1000 kali sebelum memutuskan ini. Tapi hari ini, hatinya tidak lagi sanggup diam. Ia menekan tombol upload. Dan video itu mulai tersebar. Di luar gedung, Hasan masih menyikat bagian bawah pipa saluran air. Ia mendengar riuh tepuk tangan dari dalam aula, tapi memilih tidak peduli. Namun dari kejauhan, suara notifikasi ponsel mulai bersahutan. Beberapa karyawan tampak berhenti bekerja dan melihat layar mereka dengan dahi berkerut. Ini Hasan, kan?" tanya salah satu staf. "Lihat, dia betul-betul yang memperbaiki mesin itu." Tak lama kemudian, Rio si mantan magang, menghampiri Hasan dengan langkah cepat. "Kau sudah lihat video itu?" tanya Rio sambil menunjukkan layar ponselnya. Hasan menoleh perlahan. Matanya memperhatikan gambar dirinya di layar. Video itu menampilkan detik-detik ketika ia membuka pelindung kabel, memperbaiki jalur arus, dan membuat indikator naik menjadi 99,99%. "Itu," gumam Hasan. "Itu rekaman asli. Sekarang sudah viral. Semua teknisi dari universitas tempat aku kuliah mulai membicarakanmu. Mereka bilang, kau bukan sekadar petugas kebersihan." Hasan menatap layar itu lama. Kemudian tersenyum.
Aku hanya lakukan apa yang bisa kulakukan. Namun keributan baru saja dimulai. Di dalam aula, suasana berubah. Beberapa wartawan mulai menerima kiriman video itu. Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut pendek, mengangkat tangan dan berdiri. Kimiko-san, mohon maaf. Kami baru saja menerima rekaman yang memperlihatkan bahwa perbaikan vital pada sistem pesawat dilakukan oleh seseorang bernama Hasan, yang bukan bagian dari tim teknis. Apakah perusahaan menyembunyikan fakta ini? Kimiko terdiam. Pipinya menegang. Satu persatu wartawan mulai bergumam. Kamera diarahkan kembali ke panggung. Kimiko membuka mulut, hendak menjawab. Namun Tetsuya berdiri dari bangkunya. Biar saya jawab. Semua mata menoleh. Tetsuya melangkah ke depan, lalu naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC yang kebingungan. Rekaman itu benar. Saya yang menyaksikannya langsung. Kami para teknisi, semua sudah menyerah. Tapi Hasan, dia memperhatikan apa yang tidak kami lihat. Ia bukan hanya membersihkan lantai. Ia menyelamatkan proyek ini. Kimiko membisikkan sesuatu kepada staf di sampingnya. Tapi Tetsuya melanjutkan. Kita bicara soal integritas. Dan hari ini, saya malu karena selama ini kita membiarkan dia dihina, dicaci, bahkan dianggap tidak pantas ada di ruangan tempat keputusan besar dibuat. Tepuk tangan kecil mulai terdengar dari kursi belakang. Disusul oleh beberapa teknisi muda yang berdiri dan ikut bertepuk tangan. Nama Hasan, lanjut Tetsuya, harus dicatat dalam sejarah proyek ini. Dan saat itu juga, pintu aula terbuka. Hasan berdiri di ambang pintu. Masih mengenakan seragam kerjanya yang lusuh. Masih dengan noda oli di siku. Namun kali ini, semua mata menatapnya. Bukan lagi sebagai tukang bersih-bersih, tapi sebagai seseorang yang telah mempermalukan kesombongan. Dan membuktikan bahwa kecerdasan tidak selalu datang dengan jas atau gelar. Hasan berdiri di ambang pintu aula yang begitu megah. Lampu-lampu sorot panggung memantul ke matanya. Namun ia tidak mundur. Tangannya masih membawa lap kotor yang tadi ia gunakan untuk membersihkan pipa. Bajunya masih bernoda. Dan sepatu bot karetnya menyisakan bekas lumpur halus dari belakang gedung. Tapi yang paling mencolok adalah keheningan. Hening yang ganjil. Hening yang menusuk. Seluruh aula terpaku padanya. Beberapa wartawan mulai mengambil gambar. Kamera berpindah arah, dari wajah Kimiko yang pucat, ke sosok lelaki kurus di ambang pintu, lelaki yang selama ini tak pernah dianggap. Kimiko mencoba memulihkan keadaan. Ia mengambil mikrofon dengan senyum palsu. Saudara-saudara, kita semua tentu menghargai kontribusi seluruh staf. Termasuk Hasan yang telah membantu menjaga kebersihan ruang kerja tim. Tapi sebelum ia selesai, salah satu wartawan dari Jepang berdiri dan memotong. Maaf, kami tidak bicara soal kebersihan. Kami bicara soal bagaimana dia memperbaiki sistem inti mesin pesawat hanya dalam 3 menit. Saat semua teknisi ahli dari negara kami menyerah. Wajah Kimiko mengeras. Lalu, dari barisan tengah, Rio maju sambil mengangkat ponselnya. Saya juga punya video lain. Saat Hasan memeriksa getaran kabel beberapa hari sebelum uji mesin. Dia sudah tahu sejak awal letaknya. Dia hanya tidak didengar. Mata Hasan tetap tenang. Ia tidak angkat bicara. Ia hanya berdiri, menerima semua sorot mata. Bukan dengan bangga, tapi dengan pasrah. Tetsuya turun dari panggung dan mendekati Hasan. Ia menepuk bahu Hasan perlahan. Naiklah. Bisiknya. Hasan menggeleng pelan. Saya bukan siapa-siapa. Pak, saya tidak pantas ada di sini. Kau tidak bisa sembunyi selamanya. Ucap Tetsuya. Kalau bukan kau yang bicara, orang lain akan terus mendistorsi cerita. Hasan diam. Lalu menatap ke seluruh ruangan. Beberapa wajah masih penuh curiga. Beberapa mulai kagum. Sebagian besar, malu. Malu karena mereka tahu, selama ini, merekalah yang menertawakan lelaki ini. Akhirnya Hasan melangkah ke panggung. Langkahnya berat. Setiap pijakan terasa seperti menantang seluruh kebiasaan dunia.
bahwa seorang petugas kebersihan berdiri di tempat para insinyur dan direktur bicara. Saat sampai di mikrofon, Hasan menarik napas. Tangannya gemetar sedikit. Ia tidak biasa bicara di depan banyak orang. Tapi ia tahu, waktunya sudah datang. Nama saya Hasan. Suaranya pelan, tapi menggema. Saya lahir di sebuah desa kecil di Indonesia. Saya tidak punya gelar. Tidak pernah duduk di ruang kuliah. Tidak punya lisensi teknik. Tapi saya suka mengamati. Saya suka mendengar. Dan saya percaya, mata yang jujur bisa lebih tajam dari teori manapun. Semua diam. Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya melihat satu kesalahan, dan saya perbaiki. Itu saja. Sama seperti saya bersihkan lantai kalau kotor. Tidak perlu gelar untuk menyadari sesuatu yang salah. Hasan menatap Kimiko yang menunduk dalam diam. Banyak dari kalian mungkin malu. Tapi saya tidak pernah ingin terkenal. Tidak ingin dihormati. Saya hanya ingin bekerja. Dan tidak dihina. Dari belakang, Rio mulai merekam. Hasan melanjutkan. Saya tahu, kalian mungkin akan tetap melupakan saya besok. Mungkin nama saya tidak akan tertulis di laporan resmi. Tidak akan masuk dokumen internasional. Tapi saya akan tetap datang. Tetap membersihkan lantai ini. Tetap menyeka sisa-sisa pekerjaan kalian. Karena saya tahu, pekerjaan saya mungkin kecil. Tapi bukan berarti saya kecil. Tepuk tangan pecah. Tetsuya berdiri. Disusul oleh beberapa teknisi muda. Lalu beberapa staf logistik. Wartawan. Hingga akhirnya seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Bukan karena pidatonya menggelegar. Tapi karena kebenaran itu. Akhirnya mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Di ruang observasi atas, Miyoko Takashi menatap ke bawah dengan mata berkaca-kaca. Ia menekan satu foto kecil di dompetnya. Foto lama. Wajah suaminya, Yusuf Takashi, sedang tersenyum memegangi bahu Hasan kecil. Anak kita sudah mewarisi apa yang dulu kamu tanam, bisiknya pelan. Sore itu, saat konferensi selesai dan semua orang pulang, Hasan berjalan keluar aula sendirian. Kamera tak lagi menyorot. Wartawan tak lagi mendekat. Tapi Tetsuya menunggunya di dekat tangga. Kau tahu, ayahmu dulu juga begini, katanya. Hasan berhenti. Yusuf Takashi, bukan cuma teknisi terbaik, tapi juga orang paling sederhana yang pernah ku kenal. Dulu saat pesawat militer kita gagal karena sistem kelistrikan, dia juga yang menyelamatkan tanpa pamrih. Hasan menatap tanah. Matanya mulai berkaca-kaca. Kau anaknya, kan? Hasan mengangguk perlahan. Tapi saya tidak ingin dikenal karena itu. Tetsuya tersenyum. Hari ini, kau dikenal karena dirimu sendiri. Namun jauh dari sana, di kantor pusat media teknik Jepang, video Hasan telah menjadi berita utama. Judul-judul mulai muncul. Pembersih dari Indonesia yang menampar kesombongan teknologi. Bukan insinyur, tapi jenius diam bernama Hasan. Saat 3 menit mengalahkan 3 tahun riset. Dan dunia, akhirnya mulai melihat. Tapi Hasan tetap sama. Esok paginya, ia kembali datang lebih awal. Mengisi ember, menggenggam lab tua, dan memulai harinya dengan menyeka lantai baja pabrik, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hari-hari setelah konferensi pers itu terasa berbeda. Di lorong-lorong pabrik, tak ada lagi yang menyepelekan Hasan. Mereka yang dulu menertawakannya, kini memilih menunduk atau diam setiap kali Hasan lewat. Ada yang malu, ada yang segan, dan ada pula yang menatap dengan kagum diam-diam. Tapi Hasan tetap sama. Ia masih datang paling pagi, menyeka jejak minyak dari lantai baja, membersihkan karat di sela-sela mesin, dan menata peralatan seperti biasa. Tidak ada gaya baru, tidak ada senyum berlebihan, dan tidak juga permintaan naik jabatan. Ia bekerja, seperti tidak pernah berdiri di atas panggung. Namun sore itu, saat langit mulai oranye keemasan, seorang pria tua berdiri di pintu pabrik. Bajunya sederhana, berjas kusut warna krem, dan kacamata bulat yang sudah usang.
Tangannya menggenggam map coklat. Dia adalah salah satu arsitek sistem awal pabrik ini. Namanya Takumi. Dulu ia rekan dekat Yusuf Takashi. Tetsuya yang melihat kedatangan Takumi segera menyambut. Mereka berbicara sejenak sebelum Takumi berbisik. Aku hanya ingin menatap wajah anak itu. Mereka berjalan perlahan ke dalam area kerja. Dan dari kejauhan mereka melihat Hasan sedang duduk di dekat generator, menyikat sisa lumpur yang menempel di bawahnya. Cahaya sore memantul di wajah Hasan yang tenang dan penuh kesederhanaan. Takumi berhenti melangkah. Matanya berkaca-kaca. Dari cara dia menyentuh logam itu saja, aku tahu, dia darah Yusuf. Tetsuya diam. Ia tahu Takumi tidak sedang bicara soal garis keturunan, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang naluri. Tentang cara memperlakukan mesin seperti makhluk hidup. Tentang cara menghargai logam dengan kesabaran, bukan paksaan. Malamnya, Hasan duduk di kamarnya yang sempit. Ia menatap surat undangan yang baru ia terima. Tawaran beasiswa penuh dari lembaga teknik internasional. Ada logo Jepang, ada stempel resmi, dan ada kata-kata pujian panjang di dalamnya. Tapi Hasan hanya menatap surat itu lama. Lalu menaruhnya kembali ke laci kecil, bersama foto ayahnya. Ia menolak, dengan tenang. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia tahu, ilmunya bukan untuk dijadikan gelar. Ilmunya adalah warisan. Dan warisan tidak butuh panggung. Di desa tempat Hasan lahir, kabar tentangnya akhirnya sampai juga. Ibu angkatnya, seorang wanita tua yang dulu mengasuhnya sejak kecil, menonton berita di TV tetangganya. Ia tidak bisa membaca, tapi ia tahu betul wajah itu. Wajah anak yang dulu sering memperbaiki radio rusak di masjid, yang suka mengutak-atik kipas angin dan membuatnya menyala dengan aki bekas. Wajah anak yang tak pernah berhenti belajar, meski hanya dari dengar dan lihat. Air mata menetes di pipinya. Nak, kamu masih Hasan yang dulu. Di ruang pertemuan internal perusahaan, para petinggi kembali berkumpul. Kali ini membahas strategi hubungan media, karena nama Hasan terus naik. Video tentang dirinya ditonton jutaan kali, bahkan media luar negeri mulai mengangkat kisahnya. Mitsuo yang dulu memarahi Hasan, kini bersikap lebih tenang. Tapi jelas terlihat, ia sedang menahan tekanan dari pusat. Kita tak bisa lagi menahan cerita ini. Dunia sudah tahu, ujar salah satu direktur pemasaran. Setidaknya pastikan Hasan tetap di bawah kontrol, gumam Mitsuo. Jangan biarkan dia dimanfaatkan oleh pihak luar. Namun Tetsuya menggeleng. Kalian tidak mengerti. Hasan tidak butuh panggung. Dia hanya butuh dibiarkan hidup dengan tenang. Justru itu yang membuatnya berbahaya, tukas Mitsuo tajam. Orang seperti dia, terlalu murni untuk sistem kita. Dan sistem ini tidak suka orang murni. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Karena semua tahu, apa yang dikatakan Mitsuo benar. Dunia yang dikendalikan oleh pencitraan dan angka, tidak tahan dengan kejujuran yang polos. Suatu malam, Hasan duduk di rooftop gedung tua yang sudah jarang dipakai. Di tangannya ada lembaran tua, blueprint rancangan ayahnya. Kertas itu sudah menguning, tapi goresannya masih jelas. Ia memandang langit. Di atas sana, bintang-bintang mulai muncul. Lalu matanya menangkap satu titik cahaya bergerak pelan. Pesawat. Ia tersenyum. Kau sudah lihat, ya? Pesawat itu hidup. Dan aku tidak butuh disebut siapa-siapa untuk tahu. Aku ikut membuatnya terbang. Langkah pelan terdengar di belakangnya. Tetsuya datang membawa 2 gelas kopi. Malam ini dingin. Tapi kelihatannya kau tidak butuh hangat lagi. Hasan tertawa kecil. Saya sudah terbiasa. Mereka duduk berdampingan. Lama. Tanpa banyak kata. Hanya 2 generasi yang saling memahami. Tanpa harus mengucap terlalu banyak. Namun sebuah keputusan besar sedang disiapkan. Perusahaan memutuskan akan mengirim Hasan ke cabang utama di Eropa. Dengan gaji besar, fasilitas penuh, dan kesempatan untuk menjadi wajah baru dunia teknik Asia. Surat resminya disiapkan. Tapi malam sebelum surat itu dikirimkan,
Hasan tidak terlihat di asrama. Ia meninggalkan secari kertas. Tetaplah jaga mesin-mesin itu dengan jujur. Saya kembali ke tempat di mana saya bisa memandang logam, tanpa harus pakai dasi. Dan benar, esok paginya, Hasan tidak ada di pabrik. Ia sudah pergi, meninggalkan semua sorotan, tanpa berpamitan, tanpa minta diingat. Karena Hasan tahu, jalan pulang yang paling ia rindu bukanlah karpet merah, melainkan jalan setapak penuh debu dan suara jangkrik di malam hari. Di tempat itu, warisan ayahnya akan ia teruskan. Bukan dengan pidato, tapi dengan kerja, dengan hati, dengan diam. Sudah 1 minggu sejak Hasan menghilang dari pabrik itu. Ruangannya yang kecil kini kosong. Ember tuanya masih tergantung di dinding. Kain lap masih tergulung rapi di sudut meja. Tak ada jejak tergesa. Tak ada barang pribadi tersisa, kecuali sebuah foto lama, diletakkan di atas meja kayu lapuk. Foto itu menampilkan seorang bocah kecil berdiri di samping pria berambut putih yang memeluknya hangat. Di belakang mereka, terbentang bangkai pesawat tua, yang dulu menjadi percobaan terakhir sebelum dunia tahu siapa Yusuf Takashi. Di ruang kontrol utama pabrik, para teknisi melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Tapi ada kekosongan aneh yang menyelimuti mereka. Tak ada lagi yang bercanda seenaknya. Tak ada lagi yang memerintah dengan nada merendahkan. Bahkan lantai yang dulu penuh oli, kini selalu dibersihkan oleh staf shift malam dengan rasa hormat, seolah mengenang seseorang yang pernah membersihkannya tanpa pamrih. Tetsuya duduk di ruangannya, menatap satu berkas yang belum ia arsipkan. Hasan, posisi, pembersih. Waktu kerja, 2 tahun. Kontribusi, menyelamatkan sistem proyek utama. Ia menarik napas dalam, lalu menulis kalimat terakhir di bagian catatan. Ia datang tanpa gelar, pergi tanpa suara, tapi meninggalkan warisan yang akan dibicarakan para teknisi untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu di desa kecil jauh di pinggir pegunungan Indonesia, seorang lelaki muda berjalan menyusuri pematang sawah. Di bahunya tergantung tas kecil. Bajunya lusuh, tapi wajahnya tenang. Anak-anak kecil berlarian di belakangnya, menyapa dengan ceria. Bang Hasan. Bang Hasan balik. Dia tersenyum. Di rumah kayu sederhana yang berada di ujung jalan, seorang ibu tua membuka pintu dan menyambutnya dengan pelukan panjang. Aku kira kau sudah lupa jalan pulang. Hasan menggeleng. Tidak, Bu. Jalan ini selalu hidup dalam ingatanku. Beberapa bulan berlalu. Sebuah laporan khusus dari majalah teknik dunia menyoroti perkembangan sistem mesin pesawat yang sukses diuji terbang di berbagai benua. Dalam laporan itu, hanya satu paragraf kecil yang menyebut nama Hasan dari Indonesia sebagai salah satu kontributor diam-diam yang tidak sempat masuk daftar resmi. Namun di dalam komunitas teknik online, forum-forum mahasiswa teknik, dan kelas-kelas pelatihan penerbangan, nama Hasan menjadi simbol baru. Simbol orang biasa yang mempermalukan sistem dengan hanya mengamati, bekerja jujur, dan tidak pernah menuntut balasan. Rio, si mantan magang, kini menjadi jurnalis teknologi. Ia menulis sebuah buku berjudul 3 Menit dan Lelaki Tanpa Nama. Di bab terakhirnya, ia menulis, "Saya tidak tahu di mana Hasan sekarang. Tapi saya percaya, ia tidak pernah menghilang. Ia hanya kembali ke tempat di mana ia bisa mendengar suara mesin, tanpa harus menantikan tepuk tangan." Di malam sunyi di desa itu, Hasan duduk di bawah langit berbintang. Di depannya, ada mesin traktor tua yang sedang ia bongkar pelan-pelan. Di sebelahnya, anak-anak muda desa ikut membantu, belajar cara membaca kabel, menyambung pipa, dan menyusun sistem dasar kelistrikan sederhana. Hasan mengajar mereka bukan dengan papan tulis, tapi dengan contoh nyata, dengan kesabaran, dengan tangan. Salah satu anak bertanya polos, "Bang Hasan dulu kerja apa sih di kota?" Hasan tersenyum, lalu menatap bintang di atas. "Saya cuma pembersih, Dek." Anak-anak tertawa, tapi satu bocah kecil memandangnya lama, lalu bertanya, "Tapi kenapa semua orang dari kota nyari abang ke sini?" Hasan hanya tersenyum. Ia tahu, jawaban itu
biarlah disimpan. Karena bukan pujian yang ia cari, bukan panggung yang ia damba, tapi ketenangan, dan hati yang tetap bisa bekerja jujur. Di dalam rumah kecilnya, tergantung di dinding, satu lembar blueprint lama yang kini dibingkai. Tulisan tangan di pojoknya sudah mulai pudar. Tapi kalimat itu masih terbaca. Mesin akan selalu ada yang memperbaiki. Tapi manusia hanya bisa diselamatkan oleh keikhlasan. Dan Hasan telah memilih jalannya. Bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai suara kecil yang terus bergema, bahkan setelah ia tak lagi terlihat. Karena lelaki seperti dia tak pernah benar-benar hilang. Cerita selesai. Hasan telah pergi, tanpa menuntut tepuk tangan, tanpa membawa pujian. Ia kembali ke tempat yang paling ia rindukan, tempat sunyi, tempat sederhana, tempat di mana kejujuran masih punya tempat. Dunia mungkin hanya mengenal dia sebatas legenda. Tapi di hatimu, semoga Hasan hidup sebagai pengingat, bahwa diam bukan berarti lemah, dan bahwa orang yang paling tak diperhitungkan, seringkali menyimpan kekuatan paling mengejutkan. Karena Hasan bukan hanya menyelamatkan pesawat, tapi juga menyelamatkan hati kita dari kesombongan. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.